Salah satu brand dari Toyota yang penjualannya dari generasi ke generasi selalu menguasai pangsa pasar otomotif Indonesia, yakni Toyota Kijang. Toyota Kijang hingga tahun 2023 ini sudah ada 7 generasi dan tiap generasinya selalu menguasai pasar. Dan video ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin tahu sejarah Toyota Kijang. Halo para pecinta Kijang, tentunya belum lengkap jika teman-teman belum tahu bagaimana sejarah mobil ini. Generasi pertama disebut dengan Kijang Buaya. Kenapa disebut dengan Kijang Buaya? Karena kap mesinnya ketika dibuka seperti moncong buaya. Nah, generasi ini diproduksi di tahun 1977 hingga 1981. Dibekali dengan mesin 1200 cc dengan 4 percepatan. Nah, di generasi ini ada varian pick up dan juga ada varian minibus karena pemerintah Indonesia saat itu menghendaki terjadinya percepatan perekonomian. Sehingga varian ini diberlakukan untuk Kijang, untuk mobil niaga dan juga untuk angkot. Nah, tetapi juga masih banyak yang menggunakan untuk harian. Nah, kemudian karena minat pasar yang bagus, ya, di generasi kedua dilakukan banyak perbaikan, yakni perbaikan di generasi kedua itu sudah sangat banyak. Varian ini disebut dengan varian Kijang Doyo atau orang-orang mulai menyebut dengan Kijang kotak, ya, karena di generasi ini mulai muncul lampu kotak, ya, di generasi terakhirnya. Nah, akan tetapi lebih dikenal dengan Kijang Doyo. Nah, tentunya banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan di mobil ini, khususnya di mesin, ya. Dari 1200 di generasi pertama, di generasi kedua ini naik menjadi 1300 dan di akhir produksinya dia naik menjadi 1500 cc. Nah, tentunya ini membuat Kijang semakin kencang. Nah, karena begitu banyak minatnya, di generasi ketiga akhirnya diperbaiki, bentuknya sudah sedikit membulat walaupun tetap masih mengkotak, yakni varian Kijang Super. Nah, generasi ketiga ini membuat Toyota dikenal di seluruh penjuru Indonesia. Mobil ini, generasi ini diproduksi dari tahun 1986 hingga 1996. Ya, mobil ini mulai muncul varian untuk bodi dengan bodi pendek dan bodi panjang. Bodi pendek disebut dengan kode KF40 dan bodi panjang dengan KF50. Nah, tentunya jika teman-teman membutuhkan yang lebih besar maka bisa memilih varian KF50. Di generasi ini juga mesin mulai di-upgrade dari 1500 kemudian di akhir tahun menjadi 1800 cc. Nah, karena semakin banyaknya pecinta Kijang, di generasi keempat mulai terjadi bentuk facelift yang sudah semakin modern dari ketiga generasi sebelumnya, yakni disebut dengan Kijang Kapsul. Kenapa disebut dengan Kijang Kapsul? Karena bentuknya mirip kapsul. Mobil ini diproduksi di tahun 1997 hingga tahun 2004 yang masih setia dengan varian pick up dan juga minibus. Akan tetapi di generasi ini banyak yang mulai mengeluh-ngeluhkan karena sudah mulai boros, ya, konsumsi BBM-nya. Nah, sehingga di generasi selanjutnya ada varian diesel di akhir tahun produksinya dan dilanjutkan di generasi kelima atau kita sebut dengan Kijang Innova. Selain modern, selain tampilannya yang sudah semakin timeless, dia semakin besar, semakin lebar dan tingginya juga semakin bagus. Produksi ini di tahun 2004 hingga 2015. Ya. Mobil ini ada varian Matic-nya dan juga ada varian diesel bila teman-teman menghendaki mobil ini yang irit. Tapi kalau ingin teman-teman yang kencang, tentunya bisa memilih varian bensinnya.
Tentunya di generasi ini secara kenyamanan itu sudah semakin baik sehingga teman-teman bisa nyaman berkendara. Nah, kenyamanan kemudian dilanjutkan di generasi ke-6, tetapi selain nyaman juga ditambah dengan fitur-fitur yang sudah semakin canggih, yakni di generasi Kijang Innova Reborn atau sering juga disebut dengan All New Kijang Innova. Generasi ini diproduksi di tahun 2015 hingga tahun 2022. Sudah banyak sekali perubahan dari generasi-generasi sebelumnya. Generasi ini sudah semakin canggih ya. Sudah mulai banyak perubahan, sudah ada airbagnya. Dengan teknologi yang semakin canggih ini, kita benar-benar dimanjakan oleh Kijang Innova. Tentunya itulah yang menyebabkan mobil ini semakin banyak digemari. Dan di tahun 2023 ini generasi ke-7 dimunculkan karena banyaknya mobil-mobil listrik, tetapi mobil listrik masih memiliki kelemahan. Jadi hadirlah Kijang Innova Scenic dari tahun 2022 hingga sekarang. Mobil ini adalah mobil hybridnya Kijang ya. Sudah ada sunroofnya ya. Sudah ada TV di layar kedua, sudah ada armrest di baris kedua. Tentunya itu membuat keluarga kita semakin nyaman. Tidak hanya di baris kemudi saja yang dimanjakan dengan kecanggihan teknologi. Itulah variasi-variasi dari Kijang dari generasi ke generasi.